Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan membaca buku Tambo Alam Minangkabau yang ditulis oleh Datuk Ibrahim Datuk Sanggono Nirajo. Pada video sebelumnya kita sudah membaca tentang bagaimana terbentuknya Negeri Sembilan. Sekarang kita lanjutkan membacanya tentang Kerajaan Minangkabau. Kerajaan Minangkabau. Pusat kerajaan kembali lagi ke Pariangan Padang Panjang disebut awal masa Kerajaan Minangkabau baru. Sejak inilah diciptakan dan dikukuhkan aturan adat Minangkabau yang kita amalkan sampai sekarang. Walaupun telah berganti musim, adat Minangkabau tetap terpakai. Seperti kata pepatah disebut, "Indak lakang dek panih, indak lapuk adek hujan." Siapapun di antara putra-putri Minangkabau yang dengan sengaja melanggar aturan adat itu akan tersisih hidupnya dalam keluarga sendiri. Tahun 1127, Sultan Sri Maharaja Diraja menikah dengan Putih Indo Jelita, yakni adik kandung dari Datuk Suri Dirajo. Setelah 14 tahun menikah, ternyata belum juga mendapat keturunan. Maka atas sepakat Dewan Kerajaan, Sultan Sri Maharaja Diraja menikah lagi dengan Putih Cinto Dunia. Setelah 2 tahun menikah dengan Putih Cinto Dunia, tidak ada juga tanda-tanda kehamilan Putih tersebut. Maka Sultan menikah lagi dengan Putih Sidayu. Atas kuasa Tuhan, tahun 1147 lahirlah Sultan Paduka Basa dari Permaisuri Putih Indo Jelito, yang kemudian diangkat sebagai Raja Minangkabau bergelar Datuk Katumanggungan. Tahun itu juga lahir pula Warmadewa dari Putih Cinto Dunia, yang kemudian bergelar Datuk Bandarukayo. Tahun 1148 lahir lagi Reno Sida dari Putih Sedayu, yang kemudian bergelar Datuk Maharaja Basa. Dengan demikian telah 3 orang putra raja, masing-masing dari 3 orang ibu. Tahun 1149, Sultan Sri Maharaja Diraja mangkat, dan waktu itu anak raja yang tertua masih berusia 2 tahun. Atas sepakat Dewan Kerajaan, Ibu Suri Putih Indo Jelito langsung memegang tampuk kerajaan Minangkabau, sementara menunggu Sultan Paduka Basa menjadi dewasa. Tugas harian dilaksanakan oleh 3 pendamping raja, yakni Datuk Suri Dirajo, Catri Bilang Pandai, dan Tan Tejo Gurano. Karena kasih sayang Datuk Suri Dirajo terhadap Putih Indo Jelito yang telah menjanda, lalu dinikahkan dengan Catri Bilang Pandai. Dari perkawinannya itu melahirkan 5 orang anak. Pertama, Jatang Sultan Balun,
bergelar Datuk Prapatihanan Sebatang, lahir 1152. Si Kalab Dunia, bergelar Datuk Sri Maharaja Nan Banego, lahir 1154. Putih Reno Judah, lahir 1157. Kemudian dibawa oleh Datuk Prapatihanan Sebatang ke Limau Kaum untuk keturunannya nanti menjadi raja dan penghulu. Putih Jamilan, lahir 1159. Kemudian dibawa Datuk Ketumanggungan ke Sungai Tarap dan ke Bunga Setangkai untuk keturunannya nanti menjadi raja dan penghulu. Dan Mambang Sutan, lahir tahun 1161. Telah berumur 4 tahun bergelar Datuk Suri Dirajo, menggantikan gelar mamaknya atau abang dari Putih Indo Jelito. Mambang Sutan merupakan keponakan pertama di Minangkabau yang menerima gelar dari mamaknya atau dari pamannya. Tahun 1165, yakni sewaktu Sultan Pandiko Basa telah berumur 18 tahun, beliau diangkat sebagai penghulu bergelar Datuk Ketumanggungan. Sekalipun menduduki tahta kerajaan Minangkabau, pengganti raja yang telah 16 tahun mengemban tugas dari ibunya Putih Indo Jelito. Selain itu, semua anak laki-laki Sultan Sri Maharaja Diraja dinobatkan pula menjadi penghulu. Tahun 1174, Kerajaan Minangkabau baru memperluas daerah adatnya ke Sungai Tarap, Limau Kaum, dan Padang Panjang. Masing-masing daerah diduduki oleh seorang penghulu anak dari 3 orang masing-masing. Masing-masing diduduki oleh seorang penghulu anak dari 3 orang istri Sultan Sri Maharaja Diraja. Karena kepadatan penduduk daerah Paryangan, maka tahun 1186 sampai 1192 diadakan perpindahan penduduk, maka terbentuklah Luhak Nan Tigo. Pada masing-masing luhak dibentuk beberapa kelarasan, dan pada kelarasan dibentuk pula beberapa suku. Adapun suku dalam daerah kerajaan Minangkabau diatur menurut garis keturunan ibu. Siapapun bapa dari seorang anak ataupun pangkat bapaknya, namun suku anaknya menurut suku ibu. Untuk mengukuhkan berdirinya suku, maka harta pusaka dari nenek diwariskan kepada ibu, dan dari ibu diwariskan pula kepada anak perempuan. Aturan adat yang demikian disebut matrilineal. Hanya 2 daerah di dunia ini yang memakai aturan matrilineal. Satu daerah di pedalaman Hindia, asal nenek moyangnya dahulu 2000 tahun sebelum Masehi, dan satu lagi berkembang di Sumatera Barat. Bagi perempuan, harta pusaka bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk jaminan hidup keturunan suku. Pada tahun 1292, cicit dari Putih Jamilan bernama Putih Darajingga yang pemangku putri mahkota dinikahkan dengan Mahisa Anabrang, panglima kerajaan Singosari, keluarga dari Raja Kartanegara. Tahun 1293, Putri Darajingga sedang hamil, pergi mengikuti suaminya pulang ke Singosari.
yang dipanggil oleh raja pertama Majapahit, itu Raden Wijaya. Putri Dara Jingga membawa adik ayah dengannya, yaitu Putih Dara Petak, untuk mengasuh anaknya yang akan lahir. Beberapa bulan di kerajaan Majapahit, lahirlah anak dari Putih Dara Jingga yang diberi nama Aditya Warman. Putih Dara Petak dinikahi oleh Raja Majapahit, itu Raden Wijaya. Putih Dara Petak berubah nama menjadi Dian Sri Tribuaneswari. Walaupun telah menjadi istri Raja Majapahit, Putih Dara Petak tetap mengasuh Aditya Warman di kerajaan Majapahit. Karena Datuk Ketumanggungan telah sangat tua, maka tahun 1295 Putih Dara Jingga dipanggil pulang ke Minangkabau untuk menjadi raja di Minangkabau dengan panggilan Bundo Kanduang. Anak Bundo Kanduang yang bernama Aditya Warman tetap tinggal di kerajaan Majapahit karena Putih Dara Petak tidak mau melepasnya pulang dan ingin terus mengasuh anak kakaknya itu. Setelah Bundo Kanduang menjadi raja Minangkabau, memanglah Datuk Ketumanggungan mangkat dalam usia 149 tahun dan disusul oleh meninggalnya Datuk Perpatiah Sabatang dalam usia 146 tahun. Si Kambang Bandahari atau dayang-dayang utama dari Bundo Kanduang dinikahkan dengan Selamat Panjang Gombak tahun 1292, yakni seorang diplomat utusan dari kerajaan Cina, Kubilai Khan. Perkawinan itu melahirkan seorang anak bernama Cindwamato tahun 1294. Cindwamato diasuh ilmu perang oleh Mahesa Anombrang yang teringat akan anak kandungnya Aditya Warman jauh di Majapahit. Selain itu, Cindwamato dididik ilmu silat pula oleh ayah kandungnya Selamat Panjang Gombak. Maka menjadilah Cindwamato seorang pendekar yang tangguh dan panglima kerajaan Minangkabau yang tiada tandingan di zamannya. Sementara itu, Aditya Warman yang putra mahkota kerajaan Minangkabau dididik ilmu perang dan ilmu kerajaan oleh Majapahit. Aditya Warman pernah menjadi Wirdamatri yang merupakan predikat setara dengan Punala dan Mahapatih. Karena itu Aditya Warman salah seorang Tritunggal kerajaan Majapahit. Setelah dewasa, pulanglah Aditya Warman menemui Bundo Kanduang dan kawin dengan Putih Bungsu, anak mamaknya Raja Mudo dari Ranah Sikalawi, Taluk Kuantan. Pada tahun 1347, Aditya Warman dinobatkan menjadi Raja Minangkabau bergelar Dang Tuanku Sultan Rumanduang. Pernikahan Aditya Warman dengan Putih Bungsu melahirkan anak yang bernama Anangga Warman. Gajah Mada pernah marah kepada Aditya Warman karena tidak mau takluk kepada Majapahit. Tapi Aditya Warman tidak segan pada Gajah Mada karena mereka sependidikan. Gajah Mada mencoba menyerang Minangkabau pada tahun 1348, tapi gagal. Malah Aditya Warman pernah membantu Majapahit menaklukkan Bali. Sewaktu Minangkabau di bawah pimpinan Anangga Warman tahun 1375 sampai 1417.
pertahanan kerajaan Minangkabau telah sangat kuat. Patih Wikrawardana di kerajaan Majapahit masih mencoba menyerang kerajaan Minangkabau pada tahun 1409. Akan tetapi tetap tidak berhasil. Itu merupakan serangan yang terakhir terhadap Minangkabau. Kalau di zaman Datuk Katumanggungan dan Datuk Perpatihan Sabatang, kerajaan Minangkabau terkenal dengan aturan adat dan falsafahnya. Maka di zaman Bundo Kanduang, Adityawarman dan Ananggawarman, kerajaan Minangkabau terkenal dengan keahlian Cigomato sebagai panglima perangnya. Sesudah Ananggawarman tidak terdengar lagi kegiatan Raja Minangkabau. Sesudah Ananggawarman tidak terdengar lagi kegiatan Raja Minangkabau. Mungkin karena raja dan penghulunya tidak lagi membuat perubahan, baik untuk kerajaan maupun untuk rakyat yang memang telah sempurna dibentuk oleh cerdik pandai terdahulu. Demikian sempurnanya aturan adat di kerajaan Minangkabau sangat pula membantu pelaksanaan aturan adat itu. Itulah kita bacakan tentang berdirinya kerajaan Minangkabau serta raja-raja awal di kerajaan Minangkabau sampai Adityawarman. Pada video kali ini kita cukupkan, dan pada video selanjutnya akan kita lanjutkan membaca tentang Rajo Doselo. Tetap ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.